Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai ke pertemuan selanjutnya, di antara kalian, salah satu di antara kalian memimpin untuk membaca doa terlebih dahulu. Satu persatu di antara kalian. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Harus lebih semangat karena hari ini kita akan mulai belajar dari awal. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum ke materi selanjutnya, Ibu akan absen satu persatu. Yang disebutkan namanya, acungkan namanya sambil bilang hadir untuk laki-laki, hadirlah untuk perempuan. Alif Ardiansyah Firdaus, Hadir. Bunga Salsabila, Hadirah. Diki Rahman Darmawan, Hadir. Fadil Azmi, Hadir. Indra Setiadi, Hadir. Muhammad Gilang Ramadan, Hadir. Nafisa Indriani Putri, Hadir. Raka Alfiansa, Hadir. Raka, Hadir. Sri Rahayu. Hadir. Alhamdulillah hari ini pada masuk semua. Untuk selanjutnya kita akan memulai ke pelajaran selanjutnya. Sebelumnya Ibu akan mengingatkan. Masih ingat pembahasan sebelumnya tentang surat Al-Alaq? Masih. Ada berapa ayat surat Al-Alaq? 19. Ada berapa? 19. Coba tolong dibacakan ayat 1 sampai ayat 2 bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Itu bab sebelumnya yaitu tentang surat Al-Alaq. Selanjutnya kita akan membahas ke bab selanjutnya yaitu bab 2. Silahkan dibuka bukunya dan juz amaknya. Sudah? Sudah. Kita sekarang mempelajari surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ini adalah surat yang ke-97 yang ada di dalam Al-Quran. Tepatnya ada di dalam juz ke-30.
Surat Al-Qadar ini yaitu termasuk golongan surat Makkiyah. Apa yang dinamakan surat Makkiyah? Ada yang tahu? Enggak. Yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah. Sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Sebelum hijrah ke kota Madinah. Ada juga yang menyebutkan bahwa setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Surat Al-Qadar ini berjumlah 5 ayat. Diturunkan surat Al-Qadar setelah surat An-Basa. Setelah surat An-Basa. Yuk kita buka juz amaknya, kita baca bareng-bareng surat Al-Qadar. Ikutin ibu terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Itulah bunyi surat Al-Qadar. Sekarang di antara kalian, mari kita semua baca bersama-sama surat Al-Qadar. Kita menggunakan dengan metode tilawati. So, kita mulai baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih semuanya sudah mengikuti membaca surat Al-Qadar bersama-sama. Nah, sekarang di antara kalian, ibu akan satu persatu untuk membacakan surat Al-Qadar. Silakan. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Oke, shadaqallahul azim. Siapa lagi? Sok Bunga. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha
Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul qadar. Wa ma kama lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Di antara kalian sudah membacakan surat Al-Qadar. Sekarang adakah yang tahu surat Al-Qadar? Oh iya, salah satu soal lagi. Sok silakan Alif baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallah. Ada yang tahukah surat Al-Qadar itu? Ada yang tahu surat Al-Qadar? Surat Al-Qadar merupakan surat yang ke-97 di dalam Al-Quran. Siapa yang di rumahnya suka membaca Al-Quran? Siapa? Di rumahnya pada suka membaca Al-Quran enggak? Kita selaku umat muslim wajib mengamalkan soal Al-Quran. Di antaranya salah satunya yaitu dengan cara membaca Al-Quran. Salah satunya bisa dengan surat Al-Qadar ini. Surat Al-Qadar adalah membahas tentang suatu malam kemuliaan. Tahu nggak malam kemuliaan? Terjemahan dari surat Al-Qadar adalah satu. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan yang ada di bumi. Maka sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Malam Lailatul Qadar itu malam apa sih? Malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Kenapa disebut malam kemuliaan? Karena pada saat itu turunlah semua para malaikat dan Ruh Jibril. Untuk apa turun ke bumi malaikat? Pernah melihat malaikat? Gak ada yang tahu. Kenapa malaikat turun ke bumi? Kenapa? Untuk mengatur segala urusan yang ada di bumi. Maka beruntunglah orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, karena sejahteralah sampai terbit fajar. Intinya malam Lailatul Qadar ini hanya ada pada bulan Ramadan. Tidak setiap hari ada malam Lailatul Qadar itu. Nanti malam ada nggak nih Lailatul Qadar? Ada nggak? Malam besok ada nggak? Bulan depan ada nggak? Bulan depannya lagi ada nggak? Tidak ada. Malam Lailatul Qadar ini hanya ada pada bulan Ramadan. Tepatnya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari bulan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mau nggak mendapatkan malam Lailatul Qadar? Mau. Dengan cara apa kita supaya bisa mendapatkan Lailatul Qadar ini? Supaya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar ini, diantaranya kita harus lebih rajin beribadah kepada Allah, lebih rajin berzikir kepada Allah, dan salah satunya harus lebih sering membaca Al-Quran. Bu, sekarang bisa nggak baca Al-Quran? Harus, boleh. Nggak harus pada bulan Ramadan aja baca Al-Quran. Mulai dari sekarang juga boleh untuk membaca Al-Quran. Bu, saya membaca Al-Qurannya nanti aja pada bulan Ramadan supaya dapat Lailatul Qadar, bisa nggak? Enggak. Harus membaca Al-Quran itu harus diamalkan dari sekarang. Jangan sampai pada ketika bulan Ramadan
Bu, udah kan baca Qurannya kemarin-kemarin, kok saya nggak dapat Lailatul Qadar? Gimana Bu? Bisa nggak? Yang menentukan dapat tidaknya itu Allah. Cuma kita hanya berusaha untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah dengan lebih mengingat Allah, lebih banyak berzikir kepada Allah, dan lebih banyak membaca Al-Quran. Jangan sampai ketika bulan Ramadan mentang-mentang puasa, Bu siang-siangnya lemes Bu, tiduran aja. Tapi padahal hatinya pengen dapat Lailatul Qadar, tapi siang-siangnya tidur aja. Ketika sudah buka puasa makan banyak, kekenyangan, enggak sholat tarawih. Setelah makan kenyang ketiduran. Yang seperti itu bisa dapat Lailatul Qadar enggak? Dengan cara kita lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih banyak membaca Al-Quran. Kalau bulan Ramadan suka ada tadarus? Ada. Siapa yang suka ikut? Aku. Siapa yang suka ikut tadarus? Aku. Acungkan tangan. Apa sih tadarus itu? Tadarus itu adalah membaca Al-Quran di masjid biasanya ya. Itu merupakan salah satu cara kita untuk meramaikan masjid di bulan Ramadan. Bagaimanapun usaha kita, Allah yang menentukan supaya dapat tidaknya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ikhtiar kita, doa-doa kita bersama Allah pasti akan dikabul, tetapi harus sesuai dengan usaha kita. Demikian pertemuan tentang surat Al-Qadar ini, bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami tidak? Bisa. Jadi ayat surat Al-Qadar ini ada berapa ayat? Ada 5. 5 ayat. Membahas tentang apa surat Malam Al-Qadar? Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kapan adanya malam Lailatul Nah, Qadar? kapan? Tadi udah dibahas. Kapan adanya malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu adanya hanya pada bulan Ramadan. Tepatnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tidak setiap malam ada, tetapi hanya di bulan Ramadan. Makanya kalau pas datang bulan Ramadan, umat Islam harusnya senang, harusnya bangga ketika datang bulan Ramadan. Jangan ya bulan Ramadan datang ya puasa ya lemes. Jangan seperti itu. Seharusnya kita sebagai umat Islam bangga, harus semangat, harus bersyukur. Kenapa? Karena bisa masuk ke dalam bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu banyak kemuliaan, di antaranya yaitu malam Lailatul Qadar. Dipahami? Siapa lagi yang mau bertanya? Ulangi. Bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, pertanyaan kedua tadi, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapat malam Lailatul Qadar? Tadi ada yang masih ingat ya? Cara untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar yaitu pertama dengan lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, lebih banyak berzikir kepada Allah. Dan yang ketiga, lebih banyak membaca Al-Quran. Adapun hal-hal yang lain banyak yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan supaya puasa kita nggak sia-sia, supaya puasa kita berpahala. Jangan seharian tidur, berhubung lemes puasa tidur aja. Bisa nggak dapatkan Lailatul Qadar? Tidak. Setelah sholat tarawih lalu lari-larian, bermain lari-larian di masjid, dapat nggak tuh? Tidak. Boleh ke masjid, tetapi untuk beribadah, untuk membaca Al-Quran. Jangan lari-larian di dalam masjid. Berfaedah nggak? Enggak. Yang ada memberisikan. Pahami? Siapa lagi yang bertanya? Apa dinamakan golongan surat Makkiyah? Oke, kenapa surat Al-Qadar ini tadi udah dibahas. Kenapa surat Al-Qadar ini dinamakan surat Makkiyah? Karena Kenapa dinamakan golongan surat Makkiyah? Oke, kenapa surat Al-Qadar ini dinamakan golongan surat Makkiyah? Ada yang tahu? Tadi sudah dibahas. Kenapa surat Al-Qadar dinamakan surat Makkiyah? Karena surat Al-Qadar ini ayat 1 sampai 5 ini diturunkan di kota Mekah. Kalau diturunkan di kota Madinah, maka dinamakan golongan Madaniyah. Kalau di kota Mekah disebutnya golongan Makkiyah.
Begitu juga dengan surat Al-Qadar diturunkan di kota Mekah, makanya dinamakan golongan surat Makkiyah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Untuk bagi yang tadi menanya, nih, ini sebagai ucapan terima kasih. Semoga belajarnya lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Itu merupakan reward karena buat kalian supaya lebih semangat belajar. Ibu cukupkan sampai sini pembahasan surat Al-Qadar. Semoga bisa dipahami dan dimengerti dan bisa diamalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.